Ada banyak hal yang dapat kita catat dari akhir pertemuan ini. Yang pertama adalah bahwa ada fakta anggaran APBN tahun 2021 maupun 2022 tidak naik karena walaupun ada tanggung jawab gaji guru honorer yang menjadi ASN. Jadi itu kita catat dulu. Kalau pemerintah pusat bilang bahwa diberikan alokasi anggaran, tetapi faktanya tidak ada kenaikan. Ya, itu tidak sama situasi yang dimunculkan harapannya oleh Kemenkyu bahwa pada saat pertama kali Pak Surwan juga diundang untuk hadir bahwa gaji disiapkan dan dikirimkan melalui DAU. Ya, yang dikirimkan ternyata mungkin gelondongan yang dititipkan, apa itu namanya, ditambahi tugasnya tapi tidak ditambahi uangnya. Nah ini mesti clear dulu, ini kita semua harus sama bahasanya antara teman-teman DPR dengan teman-teman dari kabupaten kota maupun provinsi yang akan kita undang pada hari Kamis depan. Kemudian itu juga tidak sama situasinya yang disampaikan oleh Kemendikbud pada akhir tahun 2019 deklarasi. Saya ingat itu karena Komisi 10 diundang tapi tidak ada yang hadir. Ya, akhir tahun itu saya ingat bahwa pemerintah menyiapkan 19,6 triliun melalui APBN untuk program 1 juta guru. Berarti tidak ada yang disiapkan, wong cuma dititipkan. Gitu Pak, ya toh Pak, Pak Dede, betul ya. Kemudian supaya kita ini tidak dianggap memberikan apa tadi kata Pak Mustafa Kamal nih, PHP, angin surga. Angin surga tapi kita ternyata belum bisa masuk surga karena masih di dunia. Kemudian fakta yang kedua adalah bahwa 1 juta guru itu ternyata bukan hanya guru honorer. Yang dipersepsikan kepada publik dan diberikan pemahaman kepada teman-teman kabupaten kota, yang pertama itu adalah 1 juta guru honorer ini untuk mengangkat guru-guru yang sudah menjadi guru honorer yang ada yang didaftarkan oleh teman-teman kabupaten kota dan provinsi. Nah ternyata di tengah perjalanannya ada rekrutmen baru, maka besok yang harus kita mintakan rekomendasi adalah bahwa pemerintah untuk membedakan proses pengangkatannya supaya guru honorer itu diangkat sesuai dengan janji pemerintah. Kalau mau tambah guru baru ya tambah saja, tetapi jangan dimasukkan pada proses yang sama dengan pengangkatan honorer supaya tidak bertengkar. Kemudian yang ketiga, adanya fakta bahwa guru yang sudah lolos ada formasi tidak segera diangkat. Kalau ini mungkin tinggal menunggu waktu saja ya. Kemudian guru yang lolos tetapi tidak dapat formasi. Nah ini kami mohon nanti jika dibuka formasi ketiga, kabupaten kota yang memiliki kasus guru tidak punya formasi ini mohon untuk bisa mengusulkan. Kemudian guru yang sudah lolos dapat SK-nya hanya 1 tahun atau 2 tahun. Ini tadi yang oleh Pak Kiai diusulkan supaya lah kalau bisa usulnya itu diangkat sampai umur 60 tahun walaupun ada tahapannya. Kemudian yang ketiga, 4 adalah tetap saja ada kebutuhan untuk guru PAUD, guru agama, guru penyandang disabilitas, guru bahasa daerah, guru PJOK dan guru kesenian serta tenaga pendidikan yang harus dibuatkan formasi baru. Lepas dari semua itu Bapak Ibu, bahwa kabupaten kota dan provinsi yang pada hari ini menjadi ujung tombak proses pengangkatan guru honorer itu meminta supaya APBN mana tadi catatan saya. Nah ini
itu membayarkan semua gaji dan tunjangan, ya, semua gaji dan tunjangan dari tambahan APBN kepada APBD kabupaten kota maupun provinsi. Nah, ini besok saya tegaskan, teman-teman Komisi 10 juga akan menegaskan, tentu dengan bantuan dari anggota fraksi masing-masing di komisi yang lain. Karena ini berkaitan dengan Komisi 11 dan Komisi 2. Ya, tentunya ini juga berkaitan dengan sedikit irisan di Komisi 8 untuk guru agama, karena masuknya akan di pembiayaan di Kemenak. Saya berharap dan terus berharap apa yang menjadi mimpi kita untuk memperjuangkan para guru yang menjadi faktor utama keberhasilan generasi berkualitas kita ini bisa menjadi kenyataan. Nah, sebelum kita mungkin keputusan dan kesimpulannya tidak perlu kita bacakan ya Pak Dede ya. Iya. Iya. Beberapa hal tadi yang disampaikan tambahan kita masukkan ya, ada beasiswa untuk permintaan beasiswa untuk PAUD dan lain sebagainya. Karena waktu mungkin juga kita harus bersiap untuk segala hal yang lain.